Kisah-kisah nyata tanpa rekayasa. Pesugihan gila. Siji, loro, telu. Aku mau cerita soal horor. Itu betul kisah nyata. Aku punya teman seprofesi dagang penjual barang makanan. Terus itu dia sejak kecil hidupnya sengsara karena orang tuanya juga sengsara. Terus dia nikah masih sengsara, hidupnya masih sengsara, punya anaknya banyak 6, masih sengsara. Akhirnya dia nekat nyari pesugihan. Cari pesugihan itu dia mencari pesugihan dengan temannya 5 orang. 5 orang nyarinya di desa terus yang satu temannya yang satu tuh hidupnya tidak enak, masih sengsara karena katanya leluhurnya tidak mengizinkan, tidak diberi izin. Nah, yang 4 orang itu kaya. Yang saya ceritakan ini itu tuanya, anaknya 6 dibelikan rumah semua, dagangannya laris, banyak uang, banyak habis dagangnya banyak laris. Akhirnya dia punya anak yang pertama cewek itu sudah besar. Sing 4 iki kok ditakni. Ya wis. Tapi ceritanya serem. Terus meninggal gila terus dia meninggal. Yang kedua laki-laki, anak kedua laki-laki ya seperti gila sekarang tapi sampai punya anak, punya istri, akhirnya meninggal. Terus yang ketiga tidak meninggal tapi hidupnya sengsara. Terus yang keempat ya hidupnya sederhana. Terus yang kelima anak laki-laki itu gila dia itu kalau kumat itu melet seperti ular. Terus itu nanti kalau dikasih bunga kembang setaman apa itu dimakan, kembangnya dimakan. Terus sampai sekarang masih gila anaknya yang kecil itu. Terus ibunya meninggal. Terus pokoknya kaya. Ibunya meninggalnya dadak. Terus ibunya meninggal, tinggal bapaknya. Bapaknya nggak bisa meneruskan pesugihannya, hidupnya sengsara, bapaknya meninggal. Sekarang anaknya hidupnya sengsara semua. Rumah yang dikasih ibunya itu dijuali semua. Makan aja nggak bisa, padahal anaknya orang kaya dulunya. Terus itu ceritanya begini. Dia anaknya ada yang meninggal, laki-laki. Nah, dikira orang meninggalnya sakit. Terus tahunya di dekat rumahnya itu ada orang sakit ibu-ibu itu sakit, udah nggak bisa apa-apa, sakitnya lumpuh, nemen nggak bisa lah. Pada suatu maghrib dia itu berdiri malang kerik, sehat, terus dia manggil ibunya, terus bilang, aku namanya Babang, aku nyari ibuku, dia nipu saya, katanya rumah saya dibangun, rumahnya itu dibangun kok enggak, kok enak-enak dia, enak-enak aku yang sengsara, yang sari itu sengsara. Terus saya panggilkan ibu saya, terus akhirnya ada Pak D-nya tahu, terus dipanggilkan, terus ada itu mertuaku tuh tahu, dia bilang, Mbah kamu keluar, aku panas, keluar Mbah aku panas. Terus suruh manggil ke ibunya. Terus orang yang sakit tuh rumahnya agak jauh,
terus dipanggilkan ibunya, terus dia marah-marah sama ibunya terus itu marah-marah sama ibunya, terus sama ibunya diajak pulang, ayo pulang. Akhirnya dia mau pulang, kelihatannya dia ya digendong ibunya, seperti ibunya ya keberatan, tapi kita nggak tahu, nggak lihat, tapi ibunya sampai gendongnya sampai bilang gitu. Terus kelihatan itu, terus itu anaknya yang buat lebon. Ya terus sing aneh lumpuh neng, sing disurupin lumpuh. Terus akhirnya yang disurupin kembali ambruk, ya sudah nggak bisa apa-apa lagi sampai meninggal. Sing disurup itu malamnya meninggal, padahal dia datangnya maghrib. Ya saya juga lihat itu. Terus temennya yang 4 ya kayak tapi kelihatannya keluarganya tidak ada yang aneh-aneh, tapi kekayaannya ya tidak kaya seperti itu, ya hanya hidupnya enak. Yang satu itu kaya sekali, makanya anaknya aneh-aneh. Yang temannya 4 itu ya cukup, nggak kaya sekali. Ya, temannya 4 itu maksudnya yang sama-sama mau ikut, sama-sama nyari pesugihan. Ya. Tapi dia enggak sekaya itu. Yang paling kaya ya siapa? Biasa. Yang paling kaya Akhirnya anaknya ya nggak meninggal, ya nggak ada yang gila, nggak ada yang meninggal, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh. Tapi dia mati semua juga ya. Mati semua. Terus sekarang anaknya yang hidupnya sengsara, kasihan, cari makan aja sukar, rumahnya sudah dijual semua yang dibelikan ibunya, bahwa cari makan sukar. Itu karena dia cari makannya tidak halal. Semua sesama-sama penjualnya paling kaya. Ya, menurut saya pernah ceritain tetangganya, itu ritualnya ya telanjang, muterin rumah ya, setiap jam malam, jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Ya ada tetangganya tahu, dia bilang, yo, menyapa kan, yo, tapi posisinya telanjang, jadi nggak gubris tetangga. Ya tahu nggak, dia cari pesugihan, mungkin ritualnya itu. Itu mas siapa? Kamari uang tak ini apa? Seperti adikku pernah main ke situ mau pinjam uang, dia lihat uangnya itu di kasur itu banyak, sepertinya kayak ada yang ngasih di kamar itu. Terus dia takut, melarikan jadi pinjam uang. Takut. Tapi sekarang habis, ceritanya habis. Ketika itu meninggal, orang Maki meninggal sudah selesai. Ceritanya sudah selesai, dan tidak, anak-anaknya tidak ada yang kaya, tidak ada yang uripnya enak. Yang rakil itu saya tahu di jalan ya. Masih gila sekarang. Karena ya di jalan. Diobatkan sama Pak RW-nya, dibawa ke sama dinas sosial, dibawa ke Solo. Baik, tapi nanti pulang dari Solo kumat lagi. Ya itulah kebal ya. Itu pesugihan yang gila ya. Itu pesugihan yang anaknya menjadi gila. Tidak mati tapi menjadi gila. Ya, yang dikorbankan hanya satu. Yang tadi, yang anaknya laki itu terus marah-marah minta apa, Mas? Minta tempatnya, rumahnya dibangun. Mungkin apa kuburannya apa ini? Ya nggak ngerti ya. Mintanya yang dia mencari ke tempatnya yang dicari sugihan itu, tidak menempati janji, ya bisa. Memang ya dari dulu kota P ini memang kota tempat pesugihan, tempat pesugihan, tempat mungkin mencari pagar, yaitu kota P.
Nah, kota P itu memang kategorinya memang kota tua ya, kota tua. Terus apa? Banyak orang-orang sakti di situ. Punya ceritanya. Kota P yang untuk mencari bahan itu ya. Ya udah. Sudah ya Mas, cukup Mas ya. Ya nanti Ya. nanti lagi cerita Dah. masih lupa. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa